kita ketahui tentang pelaksanaan praktikum analisis kromatografi ya. Sebelum saya sampaikan tentang jadwalnya, kemudian pembagian kelompoknya, maka akan saya sampaikan dulu terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Sebenarnya sudah ada di MMP, sudah saya upload semuanya untuk semua kelompok, semua kelas ya. Sudah saya upload, kalian bisa baca sendiri, tapi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini. Ya, jadi tujuan dari pelaksanaan praktikum analisis kromatografi ini nanti mahasiswa itu diharapkan bisa melaksanakan analisis ya atau penentuan kadar suatu analit dalam analit atau senyawa target analisis ya dalam suatu sediaan farmasi dengan beberapa metode ya. Jadi di sini kita fokus pada metode kromatografi ya. Kromatografi nanti kita bedakan menjadi kromatografi lapis tipis, kemudian kromatografi cair kinerja tinggi dan kromatografi gas. Nah, apa itu kromatografi? Nanti mungkin lebih jelasnya akan saya jelaskan ketika pelaksanaan perkuliahan. Jadi karena ini pelaksanaannya secara paralel ya, bersamaan diharapkan nanti antara perkuliahan dan praktikum ini bisa saling menguatkan pemahaman kalian ya. Kalau di praktikum kita banyak belajar tentang teknis pelaksanaannya, sementara kalau pada perkuliahan kita lebih banyak belajar pada teorinya. Sehingga nanti setelah dapat teorinya kita coba aplikasikan di dalam pelaksanaan praktikum ya. Itu adalah tujuan dari kegiatan praktikum ini. Jadi setelah pelaksanaan praktikum ini, nanti mahasiswa diharapkan sudah dapat pertama melakukan analisisnya, kemudian bagaimana mendapatkan datanya, mendapatkan data analisis yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan berapa kandungan bahan aktif dalam suatu sediaan obat. Ya, jadi bisa melaksanakan prosesnya, kemudian bagaimana mendapatkan datanya, data apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana menginterpretasikan data tersebut sehingga menjadi suatu laporan analisis, ya. Kemudian bagaimana menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Kemudian untuk ini penilaian ini ya yang nanti harus kita sepakati supaya tidak ada lagi yang bertanya-tanya, lu nilai saya kok sekian, kok tidak sesuai dengan ekspektasi saya, harusnya saya bisa kok nilainya jadi seperti ini, seperti itu. Maka tolong ini diperhatikan ya. Jadi diharap nanti komponen penilaiannya itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah kehadiran dan kedisiplinan. Nah, di sini khusus untuk praktikum ya, itu untuk persentase kehadirannya diharapkan adalah 100% dan tidak ada toleransi keterlambatan, terutama ketika sudah pelaksanaan praktikumnya. Karena nanti di perkuliahan ini kan tidak hanya praktikum, ada diskusi. Kalau diskusi mungkin masih ada toleransi keterlambatannya. Tetapi ketika pelaksanaan praktikum sudah tidak ada toleransi keterlambatan. Ya, hati-hati karena jadwalnya semuanya pagi, apalagi di bulan Ramadan biasanya jadwalnya itu maju, jadi tolong diperhatikan jadwalnya, jangan sampai terlambat untuk ikut dalam kegiatan praktikum. Ya, kemudian kedisiplinan di sini yaitu tadi hadir sesuai dengan jadwalnya, kemudian mengumpulkan semua tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing dosen ya. Nah, ini persentasenya adalah 10% ya. Menilainya dari mana dosennya? Pertama dari presensi di sister ya, kemudian juga dilihat bagaimana tiap harinya kan kita bisa menilai ya mahasiswa mana yang hadir, mana yang enggak, mana yang mengikuti secara disiplin, mana yang mengumpulkan tugas atau yang tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah seperti pada praktikum yang lainnya, sebelum pelaksanaan praktikum maka kalian diminta untuk atau ditugasi untuk menyusun jurnal ya.
jurnal praktikum. Tujuannya adalah supaya dari rumah sudah punya gambaran apa nanti yang harus dilakukan ketika pelaksanaan praktikum. Nah, jurnal itu susunannya seperti apa? Seperti pada praktikum pada umumnya ya. Jadi ada judulnya apa, kemudian dasar teorinya sedikit disinggung, kemudian alat dan metodenya, kemudian prosedur kerjanya seperti apa. Jangan lupa juga mencantumkan pustaka yang digunakan. Nah, jurnal ini sifatnya mandiri, jadi tiap kelompok, tiap mahasiswa mengerjakan satu jurnal. Jadi nanti penilaiannya secara mandiri. Ya. Selanjutnya, nanti dari jurnal tersebut masing-masing akan mendapatkan persentase penilaiannya adalah 10%. Jadi kalau ada apa namanya 4, jadi nanti kita akan belajar 4 materi ya, penentuan kadar dari suatu sediaan farmasi dengan 4 materi ya. Jadi nanti masing-masing jurnal presentasinya adalah 2,5%. Jadi totalnya adalah 10%. Kemudian yang selanjutnya adalah pretest ya. Pretest sifatnya juga mandiri. Nah, ini dikerjakan sebelum pelaksanaan praktikum. Pretestnya sesuai dengan jadwal praktikumnya masing-masing. Ya. Kemudian selanjutnya adalah laporan akhir ya. Untuk laporan akhir ini sama semuanya mandiri ya. Walaupun pengerjaannya secara berkelompok, tetapi ininya untuk laporan akhirnya masing-masing mahasiswa harus membuat atau menyusun laporan akhir. Laporan akhir itu tinggal menambahkan ya dari jurnal, tinggal ditambahkan dengan hasil. Hasil itu nanti kalian bisa menyusunnya dari logbook yang saya berikan. Jadi nanti masing-masing mahasiswa akan dapat logbook dan hasil analisis nanti silahkan ditulis di dalam logbook. Sekalian perhitungannya ditulis di logbook. Ya. Kemudian nanti laporan akhir kalian tinggal menggabungkan antara jurnal, logbook, kemudian ditambah dengan pembahasan dan kesimpulan. Kalau ada tambahan daftar pustaka dari yang sudah digunakan ketika silahkan nanti ditambahkan daftar pustakanya di laporan akhir. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk pertemuan berikutnya itu penilaian berikutnya yaitu diskusi ya. Jadi nanti setelah melaksanakan praktikum ada diskusi akhir ya. Diskusi akhir ini nanti silahkan tiap mahasiswa, tiap kelompok ya ada perwakilan yang mempresentasikan hasilnya ya. Jadi nanti diskusinya ada diskusi analisis dengan KLT, HPLC, dan GC. KLT kan ada 2 materi itu. Nanti dengan Bu Wulan, kemudian untuk HPLC dan GC dengan saya. Ya. Nah, itu persentasenya adalah 20%. Ya. Kemudian untuk diskusinya, untuk presentasi ya, itu didasarkan pada laporan akhir. Kalian kan masing-masing mahasiswa kan punya laporan untuk metode KLT sendiri, HPLC sendiri, kemudian kromatografika sendiri. Jadi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk diskusi ini persentase penilainya adalah 20%, untuk laporan akhir juga 20%. Kemudian untuk evaluasi akhirnya adalah dengan evaluasi ujian akhir semester, di mana persentase penilainya adalah 30%. Ya. Jadi UAS itu nilainya hanya 30%, tapi seringkali ini yang menjatuhkan nilai. Ya, oleh karena itu maksimalkan kalau memang UAS dirasa sulit membebani, ya silahkan yang lainnya ini dimaksimalkan sehingga tidak ada beban ketika mengerjakan UAS karena tabungan nilainya sudah cukup banyak.
Dari mana? Ya dari komponen penilaian yang lain yang kalian jalani selama proses praktikum. Kemudian ini tadi aturan dan etika perkuliahan atau praktikum sudah saya sampaikan ya, mahasiswa wajib hadir dalam kegiatan praktikum tepat waktu. Ya, sekali lagi, terutama ketika pelaksanaan praktikum teknis yang dilaksanakan di laboratorium, tidak ada toleransi keterlambatan. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan semua tugas praktikum dengan baik dan mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Ya, kemudian komting ditentukan sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi mungkin kalian sudah menunjuk siapa yang mewakili kalian sebagai komting. Nah, ini nanti yang mengkomunikasikan semua hal yang terkait dengan pelaksanaan praktikum. Ya, kemudian ini jadwalnya mungkin untuk detailnya bisa saya sampaikan di slide berikutnya. Dari kontrak perkuliahan ini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk jurnal sama lapraknya itu tulis tangan atau ketik ya? Semuanya ditulis tangan ya, tidak ada yang diketik. Kecuali untuk materi diskusi yang harus kalian presentasikan, PPT, kalian buat PPT. Ya, untuk yang lainnya ditulis tangan. Supaya motorik kalian juga bekerja. Walaupun ngetik juga motoriknya kerja sih ya, tapi tidak seperti ketika kita menulis. Ada lagi? Lalu untuk pengumpulannya bagaimana ya, Bu? Untuk yang mana itu laporan akhir? Jurnalnya sama laporan akhir. Kalau jurnalnya dikumpulkan ya pada hari H boleh ya dikumpulkan di hari H, tapi sebaiknya 1 hari sebelum pelaksanaan praktikum jurnalnya sudah dikumpulkan supaya nanti bisa dicek sama dosen jaganya ya. Kalau ada jurnal ini kan fungsinya sebagai seperti SOP ya. Jadi prosedur penuntun bagi kalian untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Jadi kalau 1 hari sebelum kegiatan praktikum sudah dikumpulkan, enak kan jika ada koreksi dari dosennya, sehingga nanti ketika praktikum sudah tidak salah lagi. Seperti itu. Kemudian kalau laporan akhir dikumpulkan, kalian kan praktikumnya 2 pekan sekali tuh. Jadi dikumpulkan 1 pekan setelah kegiatan praktikum untuk laporan akhirnya. Kalau untuk PPT-nya ya sudah kalian siapkan ketika kapan waktunya diskusi itu aja. Tidak perlu dikumpulkan, cuma nanti kalian sampaikan ketika diskusi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin memastikan, Ibu, berarti tadi laporan akhirnya itu masing-masing anak mengerjakan tapi dikerjakan bersama kelompok gitu ya? Boleh, kan datanya sama. Ya, tapi tolong nanti di pembahasan ya pakai bahasa kalian masing-masing. Masing-masing anak kan punya versi sendiri-sendiri. Ya, jangan mengandalkan 1-2 orang dari kelompok kalian, tetapi masing-masing harus mandiri. Kenapa mandiri? Karena nanti ketika ujian itu sifatnya mandiri, supaya semuanya dapat pemahaman yang utuh, tidak separuh-separuh pemahamannya. Ya, jadi data boleh digunakan bersama, tetapi nanti kan masing-masing anak punya versi sendiri-sendiri, gaya bahasanya, gaya menyampaikannya masing-masing orang kan berbeda. Oleh karena itu silahkan dibahas sendiri, disampaikan dengan bahasa sendiri, seperti itu. Enggak perlu semua anggota kelompok bahasa dalam satu bahasa, enggak seperti itu. Justru kalian membahasnya dengan bahasa kalian masing-masing, tapi menggunakan sumber data yang sama. Ada lagi? Mungkin dari saya cukup itu, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Itu untuk ketentuan format penulisannya bagaimana, Nggih? Seperti biasa, kalian kan pakai kertas A4 ya? Pakai kertas A4, kemudian untuk marginnya 2,5 ya, kanan kiri atas bawah. Seperti itu. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi?
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan terkait dengan kontrak perkuliahan ini sudah disepakati ya, jadi nanti sudah tidak ada pertanyaan lagi, loh nilai saya kok jadinya seperti ini. Nah ini, jadi ini semua komponen dari masing-masing nilai. Nah merasa sudah ikut praktikum semua, tapi UAS-nya jelek. Ya akhirnya nilainya jelek. Walaupun dia hanya 30%, tapi cukup signifikan mempengaruhi penilaian yang lain. Oleh karena itu tolong diperhatikan. Seringkali gitu, jatuhnya di UAS. Ya, oleh karena itu tolong diperhatikan. Kenapa kemudian laporan akhirnya ini disusun secara mandiri? Harapannya tadi masing-masing mahasiswa itu punya tanggung jawab sendiri untuk menyelesaikan laporan akhir. Nah, gunanya menyusun laporan akhir itu ya supaya kalian mendapatkan pemahaman yang utuh dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Seperti itu. Ya, baik. Untuk yang kontraknya sudah cukup mungkin. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan pembagian kelompok. Ya, sebentar. Ini untuk pembagian kelompoknya. Tolong nanti ini saya mengambilnya data dari Sister. Kalau kemudian nanti ada mahasiswa yang belum terdaftar di dalam pembagian kelompok ini, silahkan disampaikan. Nanti saya tambahkan. Sudah ya tampak ya untuk ininya ya pembagian kelompoknya ya. Sebentar untuk kelompok. Ini B1 ya. B1 dan B2. Iya Bu, B1 dan Ini B2. Oke. Ini untuk B1. Dilihat namanya masing-masing ya, sudah ada nggak di sini. Sudah untuk B1? Sudah, Ibu. Oke. Saya lanjut ke B2. Ini untuk kelas B2. Sudah untuk kelas B2? Sudah, Ibu. Ini yang B2 3, kemudian ini B2 4. Ya. Sudah ya, sudah terdaftar semua ya untuk kelas B1, ya kelas B1 dan kelas B2. Semuanya sudah ada ya di dalam pembagian kelompok ini. Kalau sudah ada, berarti sudah tidak ada yang perlu saya tambahkan. Selanjutnya saya akan men-share terkait dengan jadwal. Kelompok B1. B1 itu yang paling awal. Nah, ini. Ya, jadi ini pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang pertama. Jadi materinya adalah pengarahan sebelum praktikum ya. Sudah saya sampaikan lewat kontingnya kemarin. Jadi untuk kelas B1 absennya di jam 7 sampai 9.40. Kemudian untuk B2 absennya di 9.40 sampai jam 12.20. Itu ya.
Kemudian untuk pekan berikutnya, yaitu di tanggal 4 Maret, itu diskusi awal. Ya, diskusi awal nanti akan saya sampaikan teknis pelaksanaan praktikum ya untuk semua akan kita kerjakan. Ya, oleh karena itu, ini logbooknya sudah saya kirim ke tukang fotokopi. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan hari Kamis atau Jumat sudah bisa kalian ambil di lab analisis lantai berapa ya? Lantai 3 ya. Di lantai 3 ya. Jadi nanti tolong logbooknya dipelajari. Kemudian untuk laporan, untuk buku petunjuk itu seperti biasa karena ada efisiensi, jadi kita hanya memberikan dalam bentuk soft copy, ya. Tapi tolong soft copy-nya hanya digunakan ini ya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk yang lain. Ya, jadi tolong ini nanti dipersiapkan sehingga ketika saya menyampaikan diskusi awal, kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami bisa ditanyakan ketika ini. Ya, jadi karena ada 4 topik, jadi nanti ini langsung 2 SKS. Ya, untuk tanggal 4 Maret itu kelompok kelas B1, sementara untuk 11 Maret adalah kelas B2. Ya. Kemudian untuk jamnya, ya karena belum ada jam penyesuaian jadwal untuk bulan Ramadan, nanti ini tinggal menyesuaikan, ya. Nah, sambil seperti itu, maka mulai disusunlah jurnal. Jurnalnya mulai disusun. Ya. Kemudian pekan berikutnya, 2 pekan berikutnya, karena pekan berikutnya kan kalau pekan depan itu jadwalnya kelas B1, kemudian 2 pekan berikutnya adalah kelas B2. Ya. Kemudian untuk pertemuan keempat dan kelima, ya itu kita mulai melaksanakan kegiatan praktikum. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan tuh ya, pembagian kelompoknya. Ya, jadi nanti urutannya seperti ini ya. Kelompok B11 mengerjakan KLT dan situ untuk penetapan hidrokortison asetat. Ya, kelompok B12 itu sama metodenya KLT dan situ, tapi digunakan untuk menetapkan kadar paracetamol dan kafein. Kemudian B13 metodenya HPLC, ya. Kemudian analitnya paracetamol dan kafein. Sementara kelompok B14 penetapan kadar etanol dalam sediaan parfum dengan metode GC. Nah, ini nanti terus bergiliran, gantian. Tiap pekannya itu gantian antar masing-masing kelompok. Sehingga nanti semua kelompok akan dapat keempat materi ini. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, untuk tanggal 18 itu kelas B2 libur dulu, kemudian nanti kelas B2 praktikumnya tanggal 25 Maret. Topiknya sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan pembagian kelompoknya juga sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, karena ini langsung 2 SKS, maka nanti absensinya langsung 2 kali. Ya, di jam pertama dan di jam kedua. Sama seperti pada diskusi awal tadi juga seperti itu, absensinya untuk masing-masing kelas 2 kali. Tapi untuk kelas satunya, ya misalnya kelas B1 absen 2 kali, kelas B2-nya jangan absen. Ya, tolong ini diingat-ingat supaya tidak lagi ada yang lupa absen lah, tidak bisa absen lah, ya. Seperti itu. Nah, ini terus kita laksanakan sampai tanggal 25 Maret. Nah, kemudian sepertinya kita akan libur lebaran. Ya, tanggal 25 ya. 25, jadi pekan berikutnya itu kita libur, kita mulai start lagi praktikum di tanggal 8 April. 8 April itu insya Allah sudah
harus cuti lebarannya ya. Jadi startnya tanggal 8 April, jadi tolong sebelum tanggal untuk yang luar kota ya, tanggal 8 April sudah ready di Jember. Seperti itu. Ini sama sebenarnya kan, kalau ini selesainya lebih awal ya, tapi nanti baliknya juga lebih awal. Kalau ini terakhir, jadi ini baliknya bisa lebih akhir. Tapi kan juga ada perkuliahan yang lain selain ini. Ya, jadi sudah ada toleransi lagi ya bahwa nanti 8 April sudah masih ada saja yang minta mundur atau apalah gitu ya. Jadi nanti dipastikan terutama kelompok B11 8 April akan mulai praktikum lagi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ya jadwalnya tanggal 8 April untuk B1, kemudian untuk B2 mulai lagi tanggal 22 April. Kemudian selanjutnya untuk B1 tanggal 29, kemudian untuk yang ini kelompok B2 itu 6 Mei. Ya, ini sepertinya kita ada break lagi UTS. Jadi selama UTS tidak ada kegiatan praktikum. Ini jadwal sudah saya buat ketika UTS sudah tidak ada praktikum. Ya. Jadi selama UTS kosong, tidak ada praktikum, setelah UTS kita lanjut lagi praktikum. Seperti itu. Ya. Nah, ini tadi setelah semua keempat materi ini diselesaikan, ya. Jadi nanti kita akan masuk ke tahapan diskusi. Ya, jadi tadi kan masing-masing metode, masing-masing analis sudah kalian kerjakan, kalian susun laporannya, laporan akhirnya. Kemudian untuk yang terakhir ini diskusi. Diskusi untuk membahas bagaimana hasil analisis kalian. Ya, di tanggal 27 Mei kalau untuk kelompok B1 ini jamnya harinya sama ya. Harinya sama, cuman jamnya beda. Ya, jadi sama-sama di tanggal 27 Mei selesainya. Jadi kalau untuk jam pertama itu untuk kelas B1, sementara untuk jam keduanya diskusi untuk kelas B2. Tapi untuk teknis pelaksanaannya misalnya mau digabung antara B1 dan B2 tergantung pada dosen pengampuhnya ya. Jadi nanti silahkan komtingnya koordinasi. Mau dijadikan satu kelas langsung atau tidak. Nah ini kebetulan untuk topik ini nanti yang menyampaikan diskusinya bersama dengan Bu Bulan. Gitu ya. Yang selanjutnya untuk semua materi KLT ya diskusinya dengan Bu Bulan jadi tanggal 27 dengan tanggal 3 Juni. Atau mungkin ini Bu Bulan mau menjadikan 127 ini khusus untuk kelas B1 nanti tanggal 13-nya dilaksanakan dengan bebas terserah. Ya, jadi terserah ke ininya bulan teknisnya bagaimana nanti silahkan kalian konfirmasi lagi. Kemudian selanjutnya adalah diskusi materi HPLC, ya metode HPLC untuk penetapan kadar paracetamol dan kafein. Kemudian yang terakhir adalah diskusi untuk metode GC. Ya, dua-duanya dengan saya. Jadwalnya seperti ini. Ya, jadi tiap kelas itu jadwalnya hanya 1 kali praktikum. Ya, jadi untuk diskusinya dilaksanakan di tanggal yang sama, hanya jamnya yang berbeda. Nah, semuanya sudah selesai untuk diskusinya, maka yang terakhir adalah UAS. Nah, untuk UAS-nya nanti kita buat terjadwal saja. Jadi nanti menunggu jadwalnya. Ini sudah lengkap 16 pertemuan, 16 kali pertemuan. Jadi harapan saya sudah tidak ada yang remedi. Ya, karena apa? Karena kan komponen penilaiannya ujiannya hanya 30%, masa masih ada remedi. Oleh karena itu tolong dimaksimalkan kehadiran. Ya kehadirannya maksimalkan lah. Ya, jangan sampai ada loh ya kasus kemarin itu kakak kelas kalian nilainya sebenarnya bagus. Ya, lulus nilainya itu. Tapi karena kehadirannya tidak memenuhi syarat sehingga saya tidak bisa upload nilainya. Nilainya tidak keluar. Kalau nilai tidak keluar kan berarti dinyatakan tidak lulus. Sayang kan ya kalau seperti itu. Ya,
Jadi bagaimanapun walaupun sudah ngerti, sudah pintar, tapi tetap tolong karena ini perkuliahan ini tadi kan ada aturannya ya. Jadi tolong aturannya diikuti dengan baik. Mungkin itu untuk jadwalnya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan jadwal? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk diskusinya itu tiap kelompok satu topik atau semua topik ya? Satu ini aja ya, diwakili aja ya. Jadi untuk kelompok 1 itu KLT dengan ini sesuai dengan jadwal ini ya, pekan pertama praktikum ya, supaya tidak terlalu banyak nanti. Jadi misalnya untuk hidrokortison asetat yang dapat giliran hidrokortison asetat kelompok B11 kan? Ya, paham? Untuk pekan pertama, cek di pekan pertama praktikum. Ya, jadi nanti gini sudah. Untuk metode KLT densito, penetapan kadar hidrokortison asetat, ini nanti yang presentasi adalah kelompok B11. Kemudian KLT densito, paracetamol dan kafein, yang presentasi kelompok B12. Kemudian HPLC, kelompok B13, dan untuk INGC, kelompok B14. Paham? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, demikian juga untuk kelas B2-nya. Jadi untuk satu kali diskusi cukup satu kelompok yang presentasi. Jadi kalian PPT cukup membuat satu ya. Tapi karena ini diskusi, walaupun yang presentasi hanya satu kelompok, saya harapkan yang lain juga ikut berpartisipasi supaya dapat nilai diskusinya. Kalau kalian diem aja nanti tidak dapat nilai untuk diskusinya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Sydney. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, untuk pertemuan minggu ke-13 dan 14 itu kan tanggalnya berkelanjutan ya Ibu? Hari Selasa dan hari Rabu. Berarti Iya, 13-14. Iya, saya keliru ini kayaknya. Sebentar. 14 Juni ya. Harusnya 10 ya. 10. 3 Juni, yang ini tanggal 10. Kayaknya waktunya enggak notut ini ya. Enggak, ini nanti aja nanti UAS-nya saya minta di pekan kedua. Sepertinya gitu untuk mensiasati ini. Ya. Jadi nanti kayaknya pekan tenang kita tetap ada ini diskusi, atau mudah-mudahan nanti bisa selesai di tanggal yang sama, tinggal absen aja di tanggal berikutnya ya. Tanggal 10 berarti berikutnya tanggal 17. Nah, itu sudah masuk pekan UAS. Ya, makanya itu pekan UAS kan ada 2 pekan tuh. Jadi nanti bisa disiasati 17 ini untuk diskusi ini, kemudian untuk OAS-nya nanti masuk di pekan kedua. Ya, terima kasih koreksinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, Untuk yang diskusi minggu selanjutnya itu mekanismenya bagaimana gitu? diskusi untuk pekan selanjutnya. Itu Oke. nanti kalau yang pekan selanjutnya saya yang akan banyak banyak menjelaskan terkait dengan teknis pelaksanaannya bagaimana nanti. Masalah perhitungannya, apa saja yang harus kalian lakukan. Cuma nanti tolong dari rumah sudah dipersiapkan, sehingga ketika saya menjelaskan kemudian ada hal-hal yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Ya, untuk sampel sudah disiapkan dari
dari lab. Jadi nanti kalian tinggal menyiapkan mungkin seperti bawa sebet, ya, bawa tisu seperti itu. Tapi untuk sampelnya sudah ready. Baik, Ibu. Terima kasih. Oh, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, cuman nanti untuk diskusinya coba saya ini ya di kelas. Ini kan harusnya di lab ya, cuman labnya memungkinkan atau enggak untuk di ini. Mudah-mudahan bisa. Jadi nanti kalau misalnya ini diskusi awalnya kita laksanakan di lab saja ya, di lantai 3. Kemudian untuk pelaksanaannya jam berapa nanti saya info lagi. Ya, tapi yang pasti dilaksanakan secara luring. Insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Jadi mulai sekarang sudah dipersiapkan semuanya. Kemudian nanti untuk petunjuk praktikumnya saya share lewat ini. Atau saya upload di MMP. Kalian bisa ya akses di MMP ya untuk ini ya. Semuanya bisa akses MMP kan? Bisa, Ibu. Ya sudah, berarti nanti saya upload di MMP aja untuk buku petunjuk praktikumnya. Kalau untuk logbooknya sudah dicetak, nanti bisa diambil di lab. Sudah, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, kelas B2 jangan lupa nanti absen